Oke, Shalom. Yes. Oke, hari ini kita akan bicara teman-teman ya. Tadi Kak Catherine udah share, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, disiapkan nggak cuma hatinya, catatannya. Ya, siapa tahu nanti mendapatkan hal yang lain, hal yang berbeda, hal yang baru, langsung dicatat. Ya, mungkin Roh Kudus sedang membukakan untuk saudara-saudara semua. Ya, jangan diabaikan, jangan dilepaskan, jangan dilalukan. Ya, nanti nggak balik lagi. Sayang. Ya. Nah, bulan ini kita bicara tentang menundukkan diri dan menjadi milik Kristus ya. Di minggu pertama Kak Yorga bagi tentang menjadi tawanan roh ya, di mana kita belajar eh, kita menjadi milik Tuhan yang hidupnya selalu digerakkan dan dikendalikan oleh Tuhan. Minggu kedua siapa? Kak Wahyu ya. Wah, orangnya ada di sini ya. Bond servant of Christ ya. Bahwa kita ini pelayan-pelayan Kristus yang tidak bisa melepaskan diri dari Kristus. Kita terikat kepada Tuhan kita yaitu Kristus. Lalu habis itu Kak Epa bagi tentang, ada yang ingat? Yang di sini aja saya tanya ya. Ada yang ingat ya? Duta-duta ya, duta-duta kerajaan surga. Ya, tujuannya apa? Sehingga kita bisa menguasai tempat di mana kita ditaruh Tuhan ya. Tapi ujungnya tetap Tuhan yang utama. Untuk kemuliaan Tuhan kan kita menguasai ya. Lalu kemudian minggu lalu Kojon ya bagi tentang pelayanan yang sejati. Artinya pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang gimana? Pelayanan yang untuk Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan bukan berkenan di hadapan manusia ya. Nah, hari ini kita akan mendengar siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebagai orang taklukan Kristus, ya kita harus mendengar, ya kita harus pakai telinga kita baik-baik. Nah kalau di Jepuri gitu ya teman-teman, ya jadi di satu bulan itu ada tema besar, ya itu akan dikupas dari berbagai macam sisi. Jadi jangan dilewatkan satu pun ya, satu minggu pun. Nanti kalau terlewat ada yang nggak ngerti nanti ya, supaya mendapatkan pengertian yang clear ya, semuanya lengkap yang mau Tuhan sediakan bagi teman-teman semua, bagi saudara, saudara-saudari, ya. Jadi ajak juga di PA-nya teman-temannya untuk dengerin, gitu ya. Nah, kita masuk ya, siapa bertelinga ya. Telinga gunanya buat apa? Tujuan telinga pasti buat mendengar ya. Ada tujuan lain buat telinga? Ada? Enggak ada ya? Supaya bisa dijewer ya. Itu cuma tambahan ya. Itu adalah inisiatif yang muncul kemudian ya untuk bisa dijewer ya. Tapi utamanya telinga pasti untuk mendengar ya. Kita dikasih Tuhan telinga itu buat tujuan utamanya buat mendengar. Cuman sering ya kita lupa bahwa kita itu cuma sekedar mendengar. Ada yang lebih penting dari mendengar, yaitu mendengarkan ya. Kita seringkali cuma mendengar tetapi tidak mendengarkan. Ada bedanya antara mendengar dan mendengarkan. Teman-teman pasti tahu ya, kalau kita ngomong tentang mendengar ya pasti tahu. Tapi saya mau kasih sedikit ya definisi mendengar itu untuk memberi gambaran aja sebenarnya. Saya yakin saudara-saudara teman-teman tahu bahwa mendengar itu ada suara masuk ke telinga kita untuk mendengar ya. Tapi bedanya apa? Ternyata pas saya baca-baca, mendengar itu pasif. Kalau pasif itu tidak ada actionnya. Jadi cuma masuk aja, yaitu kita menangkap suara itu dengan pasif. Tetapi pada saat kita mendengarkan, kalau bahasa Inggrisnya mendengar itu hear ya. Di sini yang jago bahasa Inggris pasti tahu. Tapi kalau mendengarkan ya, itu bahasa Inggrisnya apa? Listen. Listening, hearing dan listening itu dua hal yang berbeda. Karena hear itu pasif ya, menangkap suara dengan pasif. Sedangkan kalau listen atau mendengarkan, itu ada proses kognitif. Konsep kognitif itu apa ya? Mungkin nanti bisa tanya yang lebih mengerti ya, tapi ini ada proses pengenalan ya. Dan itu secara aktif, ya prosesnya itu disengaja, aktif, ada fokus di situ, ada perhatian, sampai akhirnya kita mendapat pemahaman, itu mendengarkan. Ya, mendengar pemahaman terhadap apa? Terhadap pesan atau suara yang disampaikan itu kita paham informasi yang sampai kepada kita. Ya. Jadi nggak selewatnya. Kalau mendengar itu selewatnya aja kita mendengar. Ya. Kita dengar suara motor di luar ya kita dengar. Ya. Nah, tapi kalau mendengarkan atau dengerin itu beda.
ya, karena ada fokus. Ini apa sih? Gitu. Informasinya apa? Gitu ya. Nah, kalau mendengar semua orang itu pasti mendengar. Yang punya telinga itu pasti dengar. Ya. Semua orang yang bertelinga dia bisa mendengar, tetapi hanya sebagian itu yang mendengarkan. Ya. Sebagian yang memahami pesan yang disampaikan, mengerti ya apa yang dia dengarkan, itulah yang mendengarkan. Apa yang dia dengar itulah yang mendengarkan. Ya. Tetapi orang yang cuma sekedar dengar, sekedar tahu itu belum mendengarkan. Ya. Nah, teman-teman tahu ya, bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Wis, ini saya bukan politik ya, tapi kita tahu lah ya, beberapa hari ini eh, apa ada demo. Saya sendiri di Jakarta, ya ini kebetulan sedang di Bandung, tapi pada saat di Jakarta dari minggu lalu ya sudah ada kabar-kabar tentang demo, terus kemudian ada berita terakhir yang cukup ini ya menyedihkan ya, orang apa namanya driver ojol yang ditabrak dan meninggal tuh beritanya ada di mana-mana ya. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, responnya gimana? Apakah kita memilih untuk mengutuki bangsa ini karena nggak baik-baik aja? Atau kita memilih untuk mengutuki kepolisian karena berbuat sewenang-wenang misalnya? Atau memilih untuk mengutuki pendemo, bikin rusuh? Ya, apa yang kita apa namanya apa yang kita putuskan untuk kita lakukan pada saat kita dalam kondisi ini? Apakah kita jadi kecewa? Ya, apakah kita hilang pengharapan sama bangsa ini? Ini yang tahu siapa? Yang tahu diri kita, bukan orang lain. Ya, orang-orang yang mengutuki, ya, orang-orang yang eh, kecewa sama kondisi bangsa, berarti dia cuma mendengar, dia tidak mendengarkan. Ya, saya dengar kok Kak, saya tahu kok berita, saya paham kok informasinya bahwa akan ada demo, bahwa DPR begini begitu, bahwa pemerintahan kita begini begitu, bahwa kepolisian seperti ini, bahwa kantor saya seperti ini, ya, dan itu nggak baik-baik aja, ya. Saya paham sama kondisi bangsa ini, tapi mendengarkan di sini yang saya bilang tuh, yang saya maksudkan bukan itu, ya. Yang saya maksud dengan mendengarkan adalah pemahaman apa sehingga respon yang keluar di kamu sebagai anak Tuhan, karena kita akan bicara sebagai anak Tuhan. Saya nggak akan bicara yang lain. Ya, kita yang percaya sama Yesus sebagai anak Tuhan, responnya apa? Makanya saya tadi bilang, kalau kecewa mengutuki, berarti kamu tidak mendengarkan, kamu tidak mengerti. Ya, kondisi bangsa ini kamu tidak paham, kamu cuma pura-pura atau kamu merasa paham, padahal kamu nggak paham, karena kamu tidak mendengarkan baik-baik. Apa itu yang saya maksud nanti, yang di akhir teman-teman akan tahu. Mari kita buka ya satu firman Tuhan di Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 5 ayat 1 ya. Mari kita buka bersama Pengkhotbah 5 ayat 1. Sebentar. Saya juga cari ya di sini. Pengkhotbah 5 ayat 1. Oke, semua sudah dapat? Katakan yes yang sudah dapat. Oh, yes. Ada di sebelah sana jempol. Saya bilang yes. Ternyata belum mencari, enggak apa-apa ya. Sambil dicari ya. Pengkhotbah 5 ayat 1 ya. Sudah? Tunggu sebentar, teman-teman juga yang di rumah cari ya. Kita baca ya. Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya kurang suka sebetulnya dengan terjemahan ini. Ya, saya akan bukakan satu terjemahan yang bahasa Inggris. Ini bukan sok-sokan ya. Saya buka, wah Mas Toro sukanya bahasa Inggris gitu. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman ngikutin lebih bagus ya. Jadi kita belajar lebih banyak gitu ya. Nah kita buka yang punya Alkitab bahasa Inggris, saya suka versi Amplified ya. Saya akan buka versi Amplified-nya di Ecclesiastes 5 ya, ayat yang pertama. Ya di dalam versi bahasa Inggrisnya dibilang begini, itu sudah saya tuliskan juga di slide ya. Guard your step and focus on what you are doing. Ya.
As you go to the house of God and draw near to listen. Jadi bukan datang untuk mendengar ya. To listen rather than to offer itu ada penjelasan, careless or irreverent sacrifice of fools. For they are too ignorant to know they are doing evil. Ya. Cetak tebal tulisan, kenapa? Kalau kita lihat itu yang di atas, yang paling atas itu bahasa aslinya. Kita bisa dapat, teman-teman saran saya kalau baca Alkitab juga cari bahasa aslinya ya, menarik ya untuk dilihat. Kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani, yang dipakai untuk tulisan itu adalah lismoa. Itu bacanya kira-kira lismoa ya. Nah, lismoa itu artinya apa? Kata lismoa itu artinya tulisan, mendengar dan memperhatikan. Ya, kata yang sama dipakai juga di dalam imamat. Ini saya menemukan menariknya. Saya ketemu satu lagi. Ya, saya akan bukakan di Amplified-nya ya, karena di bahasa Indonesianya sama, diterjemahkan menjadi mendengar. Tapi kalau kita buka Imamat 26 ayat 21, ya, kata yang sama dipakai untuk, sebentar saya buka ya, Leviticus 26 verse 21. Nah, dibilang begini. Imamat 26 ayat 21 dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, if then you act with hostility toward me and are unwilling to obey. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan mendengarkan, padahal di dalam terjemahan aslinya lismoa juga berarti to obey. Obey artinya apa? Menaati, menuruti. Jadi kata lismoa, kata mendengar yang dipakai di dalam pengkhotbah, itu punya arti kau tidak hanya mendengar tetapi menaati. Saya bisa terjemahkan begini. Pengkhotbah 5 ayat 21 ya, kata mendengar saya ganti dengan mendengarkan untuk menaati. Mendengarkan untuk menaati adalah lebih baik dari korban bakaran yang dilakukan orang-orang bodoh. Ya. Jadi kita lebih clear bahwa yang dimaksud oleh Tuhan mendengar itu nggak cuma kita dengar. Nggak cuma nih ya, saya dengar ada suara di luar, oh motor, banyak motor gitu. Enggak. Saya sampai bisa menentukan, oh itu Harley yang lewat. Oh itu motor BMW mereknya yang lewat. Oh itu mobil jenis Toyota Camry yang lewat, gitu ya. Ini jadi kita dituntut Tuhan untuk menjadi expert dalam mendengar. Siapa bertelinga adalah dia mendengar. Kau harus expert di dalam mendengar. Ya. Saya kemarin minggu lalu saya ke bengkel, ya. Saya kan nggak ngerti mobil, jadi saya bawa ke bengkel aja. Ada bunyi-bunyi. Pas dia dengar, saya pikir bunyi itu ya, bunyi kaki-kaki sama transmisi. Terus dia nyalain mobilnya, dia bawa jalan sebentar, ada bunyi, nah ini Pak bunyinya Pak, geluduk-geluduk bunyi kayak gini. Terus kok agak endut-endutan ya. Oh ini nggak apa-apa, ini busi. Dia bilang, hah gimana suara busi? Nggak tahu. Tapi bener ya, saya bawa ke Autores, mobil Autorized, itu dengan kondisi yang sama, bunyi yang sama, dia menyarankan untuk ganti transmisi. Ganti transmisi itu teman-teman tahu berapa? 20 juta. Pas saya bawa ke bengkel sebelah rumah, karena dia bilang ini busi, semua masalahnya beres, bunyi hilang, ya, diganti busi, cuma habis 200 ribu. Ya, dari 20 juta jadi 200 ribu, itu 4 busi. Iya, berapa kali lipat itu? 10 ribu atau berapa? 100 ya, 100 kali lipat coba. Karena yang sebelah, bengkel yang sebelah, itu mendengarkan baik-baik. Sehingga dia mengerti. Tetapi bengkel yang di sana nggak ngerti. Dia hanya mendengar, semuanya buat dia sama aja. Ya, ini ilustrasi sederhana. Maka Tuhan minta untuk kita itu expert dalam mendengarkan, bukan hanya mendengar. Ya. Kenapa sih kita harus expert? Ya, sampai dibilang datang mendengar dan menaati itu lebih baik, bahkan komparasinya dengan korban bakaran. Kita tahu korban bakaran itu penting buat orang Israel zaman dulu. Ini kan khotbah di Perjanjian Lama ya. Pada saat dia bilang korban bakaran, itu hanya boleh dilakukan imam kan.
Artinya ini sesuatu yang sangat penting buat orang Israel. Tapi yang penting buat orang Israel, sama Tuhan bilang apa? Adalah lebih baik kamu mendengar untuk menaati daripada korban bakaranmu itu. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, itu rugi. Kalau ilustrasi mobil, saya rugi ya, saya nggak mendengarkan baik-baik ya. Karena saya nggak ngerti, saya rugi 20 juta. Tapi saya cuma bayar 200.000. Kenapa? Ya, apa namanya? Kita bisa rugi kalau kita tidak menggunakan telinga kita benar-benar. Ya. Kata apa namanya tema hari ini ya, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Ya, teman-teman temui di beberapa tempat. Ya, ini diulang beberapa kali oleh Yesus. Ya, kita bisa temui itu di Matius 11 ayat 15 ya. Kita bisa temui di Matius 13 ayat 9, ayat 43. Saya coba list ya. Ada di Markus ya 7 ayat 16. Ada bahkan di Wahyu. Di Wahyu itu sampai minimal 7 kali karena kan dibilang di setiap kali apa namanya 7 jemaat ya. Kalau teman-teman nanti baca di Wahyu pasal 2 dan 3 ada peringatan tentang 7 jemaat. Di setiap kali jemaat satu bicara, Tuhan bicara, diakhiri dengan siapa bertelinga hendaklah dia mendengar perkataan roh. Siapa apa bertelinga hendaklah dia mendengar perkataan roh. Itu diulang terus. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat baca Alkitab, ada satu perintah, ada satu ketetapan yang diulang minimal 2 kali. Ya, itu artinya penting. Karena yang kedua itu penegasan. Yang pertama pemberitahuan, yang kedua penegasan, yang ketiga dan seterusnya biasanya apa? Peringatan ya. Jadi hati-hati kalau dibaca, wah ini udah diulang beberapa kali, itu pasti sangat penting. Nah, kita buka berikutnya boleh, next ya. Kita buka sekarang kita buka Matius 13. Ya. Ini apa namanya? Bacaan utama kita hari ini ada di Matius 13. Pasal yang ke 9 sampai 14 ya. Mana ini Alkitab saya ini? Matius 13 ayat ke-9 sampai yang ke-14. Saya bacakan ya, sudah dapat? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya. Kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya, ini bicara tentang perumpamaan penabur kan. Yesus sedang mengajar, dia memberikan perumpamaan penabur. Ya, saya nggak akan, nanti boleh dibaca sendiri kalau yang belum tahu. Ini terkenal ya, perumpamaan tentang penabur. Tapi kalau yang belum tahu tolong dibaca, ya. Saya nggak akan bahas tentang perumpamaan penabur karena intinya bukan di situ hari ini, ya. Tapi gini, kita cermati di ayat yang ke-11, ya. Ayat yang 11 bilang begini ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya. Ada rahasia yang khusus yang Tuhan taruhkan di dalam setiap firman yang kita tangkap. Jadi Tuhan itu ada gini, setiap firman Tuhan itu punya message yang khusus untuk setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Firman yang sama disampaikan untuk saya, firman yang sama disampaikan untuk siapa? Kak Renal di sini, ya, Kak Thomas, Kak Catherine, Kak Nelsi, ya,
firman yang sama, bunyinya bisa beda pada setiap orang. Yang ditangkap itu bisa berbeda. Ya, jadi ada misteri yang kita nggak bisa bilang bahwa aku tahu kok firman itu. Iya, kamu tahu, itu yang namanya mendengar. Tapi kamu belum mendengarkan karena kamu tidak mendapatkan apa yang selalu dibilang apa? Rema. Dapat nggak remanya? Kau harus dapatkan remanya baru kamu disebut mendengarkan. Ya, kenapa? Karena ada makna yang tersembunyi di balik itu. Yang Tuhan secara pribadi akan bukakan untuk kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Nah, tapi cara mendapatkannya enggak gampang. Ya. Kalau mendengar gampang, ya. Firman apa yang teman tadi ya, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Oke. Ya, semua orang mendengar hal yang sama. Tapi apakah setiap orang punya pengertian yang sama? Belum tentu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan berkat khusus. Berkat khusus datang dari rema Tuhan. Jadi makanya saya bilang di awal, kalau kita nggak bisa mendengarkan, kita akan rugi. Kau nggak mendapatkan berkat khusus. Emang apa sih efeknya berkat khusus? Kalau berkat umum apa? Saya diajar sama kakak PA saya. Yang disebut berkat umum adalah semua yang orang nggak kenal Tuhan juga dapat. Hujan, ada di sini yang kalau temennya hujan, sebelah kita nggak kehujanan? Ada? Nggak, semuanya dapat ya. Ada yang di sini nggak kepanasan? Ada yang di sini kalau nanam nggak panen, bahkan panen. Ya, semua petani yang nggak kenal Tuhan itu panen. Tapi ada yang membedakan panenan orang yang mengenal Tuhan dengan yang tidak. Kalau di dalam firman dikatakan akan menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Ya, tuaiannya akan berlimpah-limpah. Ya. Nah, kita tidak perlu mengalami, ya, berkat khusus membuat kita tidak mengalami apa yang orang lain alami. Jadi kalau gini, kamu pasti akan mengalami ini. Enggak, buat kita enggak, sorry ya. Buat anak Tuhan, kita bisa tidak mengalami apa yang orang lain alami. Contoh apa? Kamu mau bikin bisnis misalkan. Wah, kalau bisnis orang selalu bilang kan, bisnis itu cuma akan berhasil kalau udah dijalani 10 tahun. Ya, saya sering dengar itu. Wah, nggak bisa ini kamu kalau mulai bisnis sekarang. Kalau mau mulai bisnis itu dari sekarang, mumpung umur kamu 20. Kenapa? Karena nanti minimal kamu umur 30 itu kamu baru berhasil tuh, baru bisa merasakan buahnya. Tapi buat anak Tuhan enggak. Buat anak Tuhan bisa 1-2 tahun udah jadi. Karena ada berkat khusus, kelimpahan dari kita mendengarkan dan mengerti maksud dari Tuhan itu. Ya. Karena kita akan menjalani bisnis kita sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Itu yang membedakan, itu yang menjadikan kita mengalami yang namanya berkat khusus. Jadi kalau kita enggak mendengarkan, ya, telinga enggak kita pakai baik-baik, ya, itu kau nggak akan mendapatkan hal seperti itu. Apa yang orang lain alami, kamu akan mengalami. Padahal kita nggak perlu mengalami itu. Ya, kita nggak usah struggle. Lalu di ayat 12 kita lanjut ya. Ayat 12 bilang begini. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini firman yang aneh ya. Kalau punya dikasih tambah-tambah sampai berkelimpahan, kalau nggak punya malah diambil. Maksudnya apa? Ya. Barang siapa mempunyai. Kata mempunyai ini mempunyai apa sih sebetulnya? Ngerti nggak teman-teman? Mempunyai ini, ya, kita bisa lihat di ayat sebelumnya. Di sebelumnya dibilang apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi pada saat kita dibilang barang siapa mempunyai, maksud dari mempunyai itu apa? Mempunyai karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya. Saat kita mempunyai karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, kepadanya akan diberi sampai melimpah. Ini yang dimaksud dengan kejarlah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kau akan mendapatkan rahasia ketetapan firman Tuhan sehingga kau akan dilimpahi dengan berkat dari Tuhan. Lalu kemudian sebaliknya apa? Yang tidak mempunyai, tidak punya karunia, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, ya, daripadanya akan diambil. Enggak cuma enggak dapat ya. Ini dibilang kepadanya tidak mendapatkan. Enggak, dibilang di sini kepadanya akan diambil, ya. Barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, ya.
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi bahkan apa yang kita miliki itu diambil kalau kita tidak mempunyai ini, karunia rahasia kerajaan surga. Ya. Bahkan yang kita miliki juga akan diambil. Ya. Ayat ke-14, ya. Saya lompat ke ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Ya. Mana nih? Genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ya. Ini yang terjadi pada orang yang tidak memiliki, yang disebut tidak memiliki itu ya. Di dalam tanda kutip tidak memiliki yang disebut di pasal 2, di ayat 12. Kamu mendengar tapi nggak akan ngerti. Ya. Kita terus mendengar. Enak gak sih kita dengar suara tapi kita nggak ngerti? Kita dengar suara kerusuhan, pernah dengar gini nggak? Teman-teman pernah dengar suara ribut, kemeresek apa sound tapi kita nggak ngerti harus ngapain? Ya, enak nggak rasanya kita sebagai operator? Saya kan multi help juga ya. Saya pernah mengalami itu dan itu, wah, ya, itu rasanya mau tenggelam aja. Kalau bisa saya sembunyi ya. Karena semua orang ngelihat ini kok bunyinya kayak gini, tapi saya nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Nah itu mendengar tapi nggak ngerti kan? Nah, saya mendengar tapi tidak mengerti. Terus melihat tapi nggak menanggap. Ini kayak orang freeze. Pas ada truk datang kamu cuma diam akhirnya ketabrak kan? Nggak bisa ngapain karena nggak bisa merespon. Tidak menanggap itu artinya kan tidak merespon. Inilah yang terjadi. Ya. Nah, tadi di apa namanya di pengkhotbah ingat nggak? Apa namanya dibilang lebih baik dari korban bakaran yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, oleh fools di pengkhotbah. Nah, ayat 14 yang dibilang mendengar tapi tidak mengerti, melihat tapi tidak bisa merespon, inilah orang-orang bodoh yang dimaksud itu. Orang bodoh ini kita nggak bicara bodoh intelektual ya. Kita nggak pernah bicara, Tuhan nggak pernah bicara bodoh intelektual. IQ-nya rendah, borderline atau apa, Tuhan nggak pernah bicara kebodohan itu. Ya, karena itu bukan bodoh. Mereka punya talenta yang berbeda sama yang lain. Ya, kebodohan ini adalah bodoh dalam hidupnya, attitude-nya bodoh. Tidak cerdas kalau orang bilang, ya. Sehingga orang yang bodoh tidak mendengarkan, tidak mengerti, tidak. Karena kan definisi bodoh itu sulit memahami ya. Definisi bodoh itu adalah orang yang sulit memahami. Nah, dalam hal ini kita nggak bicara tentang orang yang bodoh secara intelektual. Oh, IQ-nya rendah bukan. Tetapi orang yang nggak bisa merespon. Orang yang nggak ngerti harus merespon apa. Makanya tadi saya bring up ya, isu bahwa banyak orang tidak ngerti bagaimana merespon kondisi kita hari ini. Banyak orang yang saya maksud adalah anak-anak Tuhan tidak mengerti bagaimana merespon kondisi bangsa ini. Ya, banyak yang bahkan menyetujui kabur aja dulu. Ya, itu mah semua orang juga melakukan itu. Lalu apa yang bedakan kamu sama orang-orang lain? Kalau akhirnya kamu kabur aja dulu, nggak berbuat sesuatu, ya nggak. Tapi untuk berbuat sesuatu juga nggak ngerti caranya. Kenapa? Kebodohan inilah yang dibilang. Ya, nah orang yang bodoh tidak mendengar semakin lama akan semakin bodoh hidupnya. Ya, karena dia tidak punya willing untuk berubah. Tidak punya keinginan untuk mengubah kebodohannya menjadi, kalau dalam firman dikatakan berhikmat. Jadi bodoh di sini lawan katanya bukan pintar tapi berhikmat. Ya, dia tidak mau menjadi berhikmat, dia tidak mau masuk dalam pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Nah, ya, semakin lama akan semakin memprihatinkan hidupnya karena dia akan khawatir dengan segala macam sesuatu. Ya, hasil dari kita tidak mendengarkan dan menanggap itu, ya kita nggak ngerti akan janji dan ketetapan Tuhan dalam hidupnya kita. Di sini semua dimuridkan ya. Kalau puji Tuhan kalau sudah dimuridkan, kalau belum tanya sama Mimin ya. Nanti di akhir akan diumumkan ada untuk apa namanya kontak Mimin gimana. Saya minta dimuridkan dong supaya kamu dibimbing untuk mengerti tentang janji Tuhan. Di sini teman-teman yang sudah dimuridkan, ya operator di sini pasti dimuridkan, ya. Bagaimana sih hidup tanpa janji Tuhan itu? Kamu hidup tanpa pengharapan itu rasanya kayak apa? Cuma putus asa aja. Ya, itu yang terjadi sama saya 10-15 tahun yang lalu. Karena saya tidak betul-betul mendengarkan suara Tuhan, ya. Jadi saya nggak ngerti masa depan saya itu kayak apa. Saya bingung, ya.
kita nggak bisa. Saya tidak mengerti ketetapan Tuhan untuk hidup saya itu apa. Ya contohnya gini, semua orang pasti pernah dengar ini, kalau pernah baca Alkitab atau ke gereja lah minimal. Ya, satu firman ini firman yang menarik ya. Ada satu firman bilang gini, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Pernah dengar ini? Pernah kan? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan yang akan memberikan masa depan bagimu yang penuh harapan. Ini semua orang akan teriak amin, ya. Kencang ya, mungkin berlomba-lomba amin Tuhan, amin Tuhan. Tapi berapa banyak yang mengerti apa maksud dari firman ini? Masa depan kayak apa yang Tuhan mau kasih buat dia? Gimana cara untuk mewujudkannya? Ya. Tidak banyak orang dia mengerti bagaimana firman itu aku harus merespon seperti apa. Ketetapan ini aku aminkan, tapi setelah itu keluar dari gereja, pulang masih bingung sama hidupnya. Ya. Masih putus asa sama hidupnya. Janji Tuhannya diamini tapi nggak ngerti kenapa? Karena tidak mendengarkan, tidak pakai telinga untuk mendengar. Makanya berkali-kali Yesus bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Ya. Banyak orang tidak mengerti. Ya. Kenapa sih orang-orang nggak ngerti? Ya. Karena ternyata ada penghalang-penghalang untuk kita mengerti janji Tuhan. Ini PPT-nya kok hilang lagi? Boleh ini. Nanti teman-teman nggak bisa lihat ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau belum ready ya. Nah, boleh nextnya kalau nggak salah ya. Saya mengingat-ingat mana karena di tempat saya nggak ada PPT-nya ya. Nah, ada penghalang untuk kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Yang mungkin kita nggak sadar. Penghalang yang pertama apa? Tidak ada pengenalan, ya sudah muncul. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ya. Sering kita mengabaikan informasi. Oh, sebelum itu kita baca dulu ya. Kita buka dulu Markus 6. Markus 6 ayat 1 sampai 3 ya. Ini cerita tentang Yesus ditolak di Nazaret. Oke, sudah dapat saya bacakan ya. Markus 6 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya Yesus ya, Nazaret ya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus? Ya. Cukup terkenal ya Yesus ini ya. Semua orang di RT-nya tahu ya, ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita sering mengabaikan informasi karena kita tidak mengenal siapa yang kasih informasi, betul? Ya, sehingga kita anggap informasinya itu nggak valid. Ya, kita itu cenderung mengabaikan informasi yang datang kalau sumbernya itu nggak kita kenal atau nggak kita approve gitu. Ya, kita pasti nggak percaya. Ya, tapi kalau kita, aku yakin nih, itu pasti sungguh-sungguh. Ya, contohnya info demo mahasiswa kemarin lah. Ya, nggak mungkin kantor saya nyuruh pulang kalau infonya itu datang dari ibu-ibu RT sebelah ya, HR-nya nggak mungkin ya. Itu terus kemudian di WFH-kan seluruh kantor seluruh Indonesia, nggak mungkin ya. Pasti itu datang dari mana? Instansi penting seperti kepolisian ya, yang tahu pergerakan massa ya. Ya mungkin dari Kementerian Hukum atau dari ya, nggak mungkin ibu-ibu yang lagi ngerumpi di sebelah ya itu bilang ada demo, terus HR-nya bilang, waduh ini kita liburkan satu Telkom ya. Nggak mungkin kayak gitu. Nah kecuali kalau info perselingkuhan Pak RT, nah mungkin kita percaya karena valid kalau itu ya gosip-gosip ya. Tapi kalau info valid seperti pergerakan massa nggak akan dipercaya. Karena sumbernya tidak kredibel. Ya. Nah masalahnya ya,
Kita tidak, masalahnya banyak orang tidak mengenal sumber yang kredibel ini. Sehingga kita tidak percaya firman Tuhan karena kita tidak mengenal Tuhan. Ya, ini sama aja kayak kita dengar gosip ibu-ibu sebelah ya tentang info demo mahasiswa terus kita percaya. Kenapa? Kita tidak mengenali siapa yang memberikan informasi, kita nggak kenal. Atau mungkin kita tidak mau mengenal, jadi kita mengabaikan informasinya. Bisa aja datang dari kepolisian tapi aku nggak percaya lah sama ini. Ya, jadi aku nggak perlu ikut-ikut. Ya. Sama halnya dengan suara Tuhan. Kalau hari ini teman-teman nggak bisa dengar suara Tuhan, ya, kamu nggak mengenal, tidak mendapatkan rema pada saat kamu saat teduh, atau mungkin bahkan kamu nggak saat teduh, mungkin itu problemnya, karena kamu nggak percaya sama Tuhan, ya. Jadi kalau kamu nggak bisa dengar, itu mungkin karena kamu tidak mau mengenal Tuhan, sehingga kamu lalaikan tuh 4 pilar. Sehingga kamu nggak mau lakukan itu, suruh baca firman nggak mau, suruh berdoa nggak mau. Itu tanda orang tidak mau mengenal Tuhan itu dia disuruh taat teduh nggak mau, baca firman nggak mau, suruh doa nggak mau, hidup mau-maunya sendiri, ya. Maka pantas kalau dia nggak dengar suara Tuhan, nggak dapat rema Tuhan, ya. Nah, saya nggak lagi ngejudge, ya. Cuma gini, eh, ini boleh direnungkan ya. Kita cuma bisa cek dari buahnya, bagaimana kita tahu bahwa kita ini betul-betul sedang ikut dan mau mengenal Tuhan atau enggak. Buahnya itu cuman kita dengar nggak sih suara Tuhan. Karena Tuhan berfirman, kalau kau mencari aku bersedia untuk ditemui loh. Tuhan udah bilang, aku itu mau ditemuin kalau engkau mencariku. Jadi nggak mungkin kalau aku udah berusaha Kak mencari Tuhan, tapi aku nggak pernah dengar suaranya, bohong. Pasti kau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, kau tidak mengenal Dia dan kamu tidak mau mengenal Dia, itu masalahnya. Karena begitu kita membuka hati kita untuk mau mengenal Tuhan, ya Tuhan bersedia kok ditemui. Kalau kita kembali ke Markus ya, satu contoh ya. Bahkan ada satu gini, kalau kamu merasa cukup mengenal Tuhan, kau juga gak akan bisa mendengarkan Tuhan seterusnya. Karena pada saat ada kecukupan itu di situ berhenti. Itulah yang terjadi pada orang-orang Nazaret. Dia melihat, kan dia datang mencari Tuhan Yesus sampai dibilang mukjizat apakah yang bagaimanakah dia bisa lakukan. Terus dibilang apa, hikmat apa pula yang diberikan padanya. Sehingga dia bisa mengajar seperti ini. Ya kan, dari mana diperolehnya semua ini. Ya, kemudian mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya. Tetapi orang Nazaret melihat Yesus hanya sebagai anak tukang kayu. Karena dia melihat Yesus sebagai anak tukang kayu, hanya mengenal, udah aku cukup mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Itu yang dialami orang-orang Nazaret. Jadi perbuatan Tuhan sebesar apapun itu menutupi. Sehingga dia tidak bisa lagi. Kan orang Nazaret dibilang di sini kan kalau dibaca terus, setelahnya kan sulit ya seorang nabi ditolak dari tempat asalnya. Maka dia tidak akan mendapat apa-apa, benar nggak? Ayat 4 saya lanjutin dikit ya. Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Rugi orang Nazaret ini. Padahal udah dilihat, orang buta berjalan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu kan yang membuat orang-orang datang sama Kristus itu kenapa? Kalau kita baca di dalam Alkitab kan yang membuat orang berkumpul sampai orang 5.000 orang, sampai berapa ribu orang mendengarkan pengajaran karena apa? Karena Yesus, ya, karena kita bisa baca nanti di Yohanes buka ya. Yohanes nanya kan, apakah dia yang kita tunggu? Muridnya cuma bilang, katakan sama Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya kan? Itulah yang membuat orang-orang datang sama Yesus. Itulah yang membuat perempuan yang pendarahan 12 tahun datang sama Yesus. Karena berita tentang itu. Tapi orang Nazaret bilang apa? Bagaimana? Dia udah melihat mukjizat. Dia udah melihat apa yang dilakukan Yesus, pengajaran seperti apa yang disampaikan begitu kuat. Tapi gara-gara yang dilihat, wah dia ini cuma anak tukang kayu ya, kecewa mereka. Aku cukup mengenal Tuhan, cukup segini aja. Aku cukup lahir baru aja. Ya, aku udah lahir baru kok Kak, aku nggak mau dimuridkan.
Aku bisa mengenal Tuhan sendiri. Silahkan. Maka pertumbuhanmu akan berhenti. Pengenalanmu akan berhenti. Kau nanti lama-lama kau hanya akan sekedar mendengar, tapi kau nggak akan pernah mengerti. Ini yang diberikan, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya nggak cuman gini, seorang nabi diberikan untuk umat Tuhan. Ini tidak akan bicara orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena untuk orang yang mengenal Tuhan, itu akan diperkenalkan sama Tuhan. Tapi yang sudah mengenal Tuhan, tapi berhenti mengenal Tuhan, akan dibilang, kalau kau mendengar, kau nggak akan mengerti. Kalau kau melihat, kau nggak akan merespon. Itu yang tadi dibilang di Markus. Ya, kenapa? Karena berhenti, tidak betul-betul mengenal. Cuma rasanya aku mengenal. Tapi dipikirnya sudah sangat rohani. Inilah yang terjadi sehingga apa? Pernah dengar nggak? Orang kecewa sama Tuhan. Ya, firman yang datang nggak sesuai. Orang kecewa sama Tuhan karena nggak kenal sama Tuhan. Sehingga dia mudah untuk kecewa. Nah, lalu yang kedua, boleh next. Satu, tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua adalah salah fokus. Ya, iya, berubah. Ya, yang kedua salah fokus hidupnya. Ya, kita buka Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Sudah dapat? Oke. Kresek. Sudah, oke. Saya bacakan Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42. Ya. Maria dan Marta. Ya. Perumpamaan itu mempunyai perumpamaan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, ini perempuan itu maksudnya Marta ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, kalau dari bacaan Matius, ya, barang siapa memiliki akan diberikan sampai berkelimpahan. Barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil segalanya. Ini yang mana? Marta dan Maria. Contoh yang bagus. Ya. Salah fokus. Salah fokus apa? Terlalu sibuk dengan yang lain. Kita terlalu sibuk, ketakutan kita terlalu apa ya? Apa yang kita dengar itu cuma numpang lewat aja sama kuping kita. Ya. Hati kita nggak ada di situ. Ya. Padahal tadi dibilang ya, kalau teman-teman cermati ya tadi bilang bahwa mendengar, bahwa kalau kamu mendengar dengan telinga, tetapi dan dia mengerti di dalam hatinya ya, tadi di Matius 13 ya, nanti kita buka bisa ya. Kita harus sediakan hati kita, fokus sama Tuhan supaya kita mengerti apa yang kita dengar. Makanya di sini dibilang apa? Yesus bilang bahwa Maria hanya satu yang perlu, Maria duduk dan dia memperhatikan, kan dibilang gini ya, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Mendengarkan berarti fokus, aktif dia. Oh apa nih Yesus bilang ini ya. Mungkin di situ kalau lebih detail lagi ya, mungkin ada tanya jawab antara Maria dengan Yesus. Apa yang nggak ngerti, oh ini maksudnya gimana Tuhan? Ini maksudnya seperti apa Tuhan? Ada hal aktif yang dilakukan oleh Maria. Tapi satu fokusnya, setiap apa yang Yesus katakan. Itu yang jadi fokus Maria. Bandingkan dengan Marta. Marta itu nggak fokus sama yang dengar. Dia juga dengar. Masa Yesus bisik-bisik di kuping Maria, kan enggak ya? Pas dia ngomong, satu orang itu pasti tahu, ya. Nah, pada saat dia ngomong, Marta pun pasti mendengar. Tetapi pertanyaannya, apakah Marta mendengarkan? Ya. Marta tidak mendengarkan. Dia sibuk dengan pekerjaannya, ya. Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah melayani Tuhan. Kalau minggu lalu Ko John bagi tentang pelayanan yang sejati, yang berkenan di hati Tuhan. Tapi sebetulnya seringkali yang kita lakukan itu karena kita mencari perkenanan manusia. Ya, kita pelayanan ya. Berapa banyak sih yang memilih main musik di gereja, padahal di jam yang sama ada khotbah, ada PI misalkan, ada kunjungan adik PA-nya. Ya, saya dijadwal Kak.
PI udah lama di jadwal barusan, kenapa kau nggak bilang? Kenapa main musikmu lebih lebih apa namanya lebih kau pilih daripada kau mengunjungi adik PA-mu? Saya kemarin mengunjungi adik PA saya, ya puji Tuhan dapat kesempatan untuk PI sekeluarganya ya, 3 orang mau dimuridkan. Nah, ya kan, puji Tuhan. Kenapa? Ya saya pilih itu daripada saya main musik. Toh yang saya main musik di depan ini pun nggak mungkin nggak ngerti khotbah yang dikasih pendeta ya, gitu ya. Bukan saya bilang buruk, tidak. Saya nggak bilang bahwa main musik di gereja itu buruk, tidak. Tapi mana yang kau pilih? Mana yang Tuhan suruhkan untuk kamu lakukan? Banyak orang menghindari PI, banyak orang menghindari kunjungan dengan alasan aku melayani. Nah ingat minggu lalu Kojon sampaikan apa? Mana yang kau pilih? Melayani Tuhan atau melayani manusia ini? Jangan-jangan yang kita bilang melayani Tuhan sebetulnya karena kita melayani manusia. Karena kita takut sama organisasi gereja. Saya tidak mengajarkan untuk memberontak ya, enggak boleh ada pemberontakan. Ya. Tetapi kalau kita punya kesempatan untuk memilih, ya, memilih untuk melakukan firman yang ada di dalam Alkitab, ya, lakukan firman itu. Ya. Nah, Marta yang dilakukan apa? Kenapa dia ini? Ya, Marta bilang gini ya, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Fokusnya Marta apa? Melayani orang-orang yang ada di situ. Kenapa dia fokusnya melayani orang-orang itu? Tidak seperti Maria. Tidak mengenal? Bukan. Karena di zaman itu budaya Israel gini, tamu itu adalah raja, makanya disediakan tempayan untuk bersihin kaki. Benar nggak? Ya, customnya mereka, adat istiadatnya orang Israel itu, kalau ada tamu, makanya kan termasuk di yang Lot itu kan, ada tamu disuruh masuk, pakai ini anakku. Bahkan raja dia menghormati seorang tamu itu demikian tinggi. Apalagi yang datang ini guru. Yesus ini kan guru ya. Guru itu punya level yang berbeda lagi. Nggak ada sekedar tamu. Ya. Marta itu hidup di dalam adat istiadat. Itu yang sering kita lakukan. Dalam kebiasaan, dalam adat istiadat. Ya. Jadi dia sibuk untuk melayani. Itu fokusnya dia. Kenapa? Karena kalau dia tidak melayani, apa kata orang? Apa kata dunia? Ya. Seringkali kita hidup dengan perkataan manusia kan? Kita takut wah kalau nggak ngelakuin ini nanti aku dibilang A, dibilang B, dibilang C. Ya enggak? Kalau aku melakukan ini nanti dibilang ah sok suci lo. Emang kenapa kalau sok suci? Ya. Mana yang kita pilih? Tuhan berkenan di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia? Nah, itulah yang dilakukan oleh Marta. Tapi jawaban Tuhan Yesus apa? Dia bilang Marta, Marta. Ya, ini kan jawaban kayak Thomas, kayak gitulah ya kira-kira kalau misalkan ini ya, siapa Nelsi ya, Yesus tuh geleng-geleng kepala gitu ya, Untoro, Toro, kamu ini ya, bandel banget ya. Nah itu kira-kira itu yang saya tangkap pada saat Tuhan bilang Marta, Marta itu udah kayak speechless gitu. Ngapain sih kamu menyusahkan diri sama kayak penting gitu, Yesus bilang gitu. Ya, bukan kita nggak boleh adat istiadat maksudnya, oh ini kan adat keluarga saya nggak boleh, bukan. Ya, tetapi pada saat itu mengganggu firman Tuhan dalam hidupmu, kau harus memilih, ya kan? Nah, Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Maria, dia bilang apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dia kasih contoh bahkan saudaranya, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bahkan kalau di Matius bilang apa? Ditambahkan, diberikan, dilimpahkan. Ya. Firman Tuhan yang bilang gini, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang bisa membinasakan baik tubuh maupun roh, jiwa. Ya. Orang sulit mendengar kenapa? Karena salah fokus. Fokusnya bukan sama Tuhan. Padahal kita ini milik Tuhan. Tapi kita fokus sama yang lain. Padahal Tuhan udah kasih janji kelimpahan. Tapi kita mencari kelimpahan di tempat lain.
Kalau gitu nggak usah kerja kak, siapa bilang ya? Jangan salah tangkap ya, bukan kamu nggak boleh kerja, kerja kamu harus. Tapi kamu nggak perlu kerja keras sekali seperti orang lain kalau kamu mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan berikan hikmat untuk kamu mengelola pekerjaanmu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, ya, boleh next, Dek. Untuk yang berikutnya, yang menghalangi pendengaran kita adalah memilih yang mau didengar. Kita pilih-pilih, selective hearing, ya. Kita memilih kita apa yang kita suka untuk kita dengar, ya. Kita buka dua ayat, yang pertama dari 2 Timotius 3 ayat 16. Dua Timotius 3 ayat 16. Ya. Ini nggak ada mic lagi soalnya. Kalau nggak saya suruh kalian baca satu-satu. Biar saya nggak sendiri yang ngomong. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan begini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Satu lagi kita buka di Markus 10 ayat 20 sampai 22. Markus 10 ayat 20 sampai 22. Sudah dapat? Oke. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata padanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengarkan perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini anak muda yang kaya ya. Nah, yaitu selective hearing terhadap firman ya. Selektif. Saya cuma mau dengar yang saya suka. Ya. Tidak memiliki standar sendiri. Ya, enggak fokus. Tadi tidak fokus, sekarang memiliki standar sendiri. Karena firman itu sering datang tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Nah, tapi kita punya standar-standar tuh. Lalu fokusnya sama yang kita pikir sudah kita lakukan. Nah, untuk Tuhan. Jadi memilih yang mau didengar ini membuat kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Ya, kalau ada yang datang kita nggak mau dengar. Ya, kita cuma akan mendengar dan kita akan memperhatikan apa yang kita suka. Yang menyenangkan hati, yang nggak menyenangkan hati kita nggak mau. Padahal tadi ya di 2 Timotius 3 ayat 6 bilang apa? 2 Timotius 3 ayat 6 itu tulisan yang difirmankan Allah ada 4 ya. Apa aja tadi? Nah, betul. Menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, ya. Nah, 3 dari 4 itu tidak menyenangkan, benar enggak? Ya. 75% tidak menyenangkan. Hanya satu yang menyenangkan. Ya enggak? Ya. Nah, banyak orang tidak mau dengar Alkitab kenapa? Ya karena itu, ya. Kalau mengajar orang suka. Tapi begitu menyatakan kesalahannya dinyatakan nggak suka, ya. Apalagi kelakuannya dibenerin nggak suka, dididik untuk melakukan kebenaran nggak suka, ya. Alkitab ini menyebalkan jadinya. Kenapa? Karena hanya 25% yang menyenangkan hati. Kalau kita bicara statistik ya, ini yang disebut dengan selective hearing. Itulah kenapa banyak orang malas baca Alkitab, ya. Karena setiap kali dia baca Alkitab, dia merasa tertuduh. Lah justru itu bagus kalau menurut saya. Kalau itu artinya firman Tuhan kan bicara samamu. Ya, itu kau sedang mendengarkan, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Karena kau memilih apa yang kita dengarkan. Dan banyak orang seperti ini. Kalau rancangan damai sejahtera, amin. Kalau ampunilah musuhmu, kasihlah musuhmu, berdoalah, berkatilah dia. Buat apa Tuhan? Dia sudah menyakiti hati saya. Ya Tuhan kan gak ngerasain yang saya rasain.
Tuhan Maha Kuasa, saya. Ya, rasanya sakit Tuhan. Orang yang harusnya melindungi saya, papa saya, mama saya, itu mukulin saya. Rasanya sakit Tuhan. Ngapain sih KKPA saya nyuruh-nyuruh saya ngampunin mama papa saya? Dia kan nggak ngerti. Ya, nggak mau lah. Ngapain aku mengampuni mereka? Bentuk lain yang lebih tidak agresif. Aku sudah mengampuni Kak. Mau kamu mendoakan? Diam. Susah untuk memberkati orang tua. Ya, ini contoh kalau orang tuanya yang menyakiti dia. Kenapa? Karena firman pada saat firman datang, ampunilah maka kamu akan diampuni. Dia tidak mengerti, karena dia nggak mau dengar, dia nggak mau lakukan. Ya, padahal dia lupa, kita ini nggak layak. Tapi toh kita yang nggak layak. Tuhan Yesus tetap naik ke kayu salib buat kita. Ya, kenapa Tuhan Yesus harus repot-repot naik kayu salib buat kita? Emang apa jasa kita? Emang apa yang kita lakukan sehingga Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Cuma untuk nebus kita. Banyak orang nggak sadar. Dan masih memilih merasa diri paling benar. Orang yang memilih-milih apa yang didengar, dia merasa dirinya benar. Ya. Makanya dia nggak akan pernah mendapatkan. Dia nggak akan pernah bisa mendengarkan. Pasti ada yang hilang. Pasti ada yang tidak dimengerti. Pasti hidupnya ada yang hilang, ada yang kosong. Inilah terjadi juga tadi di Markus ya, cerita tentang orang muda yang kaya. Dia datang dengan gegap gempita ya sama Tuhan, dia bilang sama Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, sejak masa muda aku sudah melakukan semuanya. Karena memang pegangannya Taurat ya. Lakukan kurban, persepuluhan dan sebagainya. Itu sudah aku lakukan semua. Apa yang kurang? Menantang Tuhan. Kita suka datang dengan list apa yang sudah kita lakukan sama Tuhan dan menantang Tuhan, apalagi apa yang harus aku lakukan. Aku sudah melakukan semuanya. Benar nggak? Mungkin nggak sadar kita, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah PI, aku sudah kunjungan Tuhan, aku sudah memuridkan, aku sudah ini, aku sudah itu. Tuhan cuma bilang, kau siapa? Sudah. Nggak cukup buatku. Yesus cuma bilang loh, kalau itu ada yang belum kau lakukan, apa? Jual hartamu, bagi-bagi sama orang miskin, ikut aku. Dia tidak bisa melihat itu. Dia merasa aku sudah melakukan semuanya. Aku nggak mau dengar ada yang lain lagi. Udah cukup yang kulakukan untuk Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan melakukan sesuatu buatku. Transaksional. Maka katakanlah orang muda yang kaya ini dia jual hartanya. Ya. Bagi sama orang miskin dan ikut Yesus. Apa yang dia dapatkan? Ayub saja mendapatkan berkali-kali lipat apa yang dia punyai sebelumnya. Mungkin Tuhan Yesus kan gini, Tuhan itu tidak jahat, Yesus itu tidak jahat. Dia nggak pernah ya Tuhan itu menyuruh kita melakukan sesuatu, terus kita habis itu kita miskin, terlantar, ya, terus kita diketawain sama Tuhan. Nggak pernah. Kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu, dia sedang mencabut sesuatu dalam hidup kita. Dan karena kita memilih untuk mendengar apa yang mau kita dengar dan kita merasa bahwa kita sudah melakukan untuk Tuhan, kita nggak dengar bagian itu, kita nggak ngerti pada saat firman itu datang. Ini nggak cocok nih. Standarnya adalah aku sudah melakukan firman Tuhan, ini batasannya. Aku sudah melakukan semuanya untukmu Tuhan. Tapi apa yang sudah Tuhan lakukan buatku? Ya. Kalau istilah kerennya kan, gak usah tanya apa yang sudah negara lakukan buatmu. Ya, tetapi apa yang sudah kau lakukan untuk negara ya. Kalau saya sih tidak mengamini, kalau saya oke dengan itu, tapi saya lebih mengamini, kau gak usah nanya sama Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan buatmu. Kau dikasih nggak dipencet hidungmu aja udah bagus, ya. Kau nggak usah bangun masih seger aja udah bagus buat saya, ya. Saya bisa bernafas, saya bisa ke Bandung nih ketemu sama teman-teman, saya bisa bagi firman aja udah. Ini mukjizat buat hidup saya. Nah, jadi saya nggak perlu nanya, Tuhan saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu, enggak. Kalau Tuhan bilang belum cukup ya belum cukup. Sulit untuk kamu dengar, ya. Rahasia kerajaan surga, kalau kamu cuma mau dengar Tuhan, gini, kamu cuma mau Tuhan bersepakat sama kamu. Enggak, salah. Kita yang harus bersepakat sama Tuhan. Kita harus ngikutin Tuhan, bukan Tuhan ngikutin kita. Selective hearing, atau memilih yang didengar, itu adalah membuat kita memaksa Tuhan mengikuti kita. Karena kita cuma mau dengar, apa yang kita mau dengar aja. Kita nggak mau dengar apa yang Tuhan bilang. Karena itu nggak penting buat kita. Ya. Itu membuat kita apa? Nggak dapat. Yang berikutnya, boleh next.
Hidup dalam kekhawatiran. Nah, ini paling sering ya. Siapa yang nggak pernah khawatir? Luar biasa ya. Nah, kita buka 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. Ini yang suka baca cerita pasti pernah baca ini ya. Ini tentang Saul. Nanti atas-atasnya boleh dibaca. Jadi Saul itu singkatnya Saul itu mempersembahkan korban yang seharusnya tidak dia lakukan ya. Nah, di ayat 11 katakan firman Tuhan katakan begini ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Ya, berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel pada Saul, perbuatanmu itu bodoh ya dibilangnya ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi yang penting itu bukan ritualnya, yang penting Tuhannya. Nah ini memang dari zaman dulu ya, ini kan zaman Samuel ini adalah zaman apa namanya sebelum Masehi ya, belum zaman Yesus ya. Ternyata kalau mikir itu salah ya. Makanya orang kalau salah apa? Wah gua pikir itu salah makanya. Ya, jangan mikir, bukan itu ya. Jangan suka mikir. Bercanda. Ya. Nah, tapi ternyata Saul bilang gitu ya. Pikirku, makanya Samuel bilang makanya jangan mikir gitu ya. Sama Tuhan kita boleh nggak usah mikir ya. Itu yang dilakukan Petrus ya nggak? Petrus nggak pernah mikir ya waktu disuruh waktu ini ya berangkat dulu baru mikir, ah, bingung dia kan. Ya, sikat dulu baru, oh iya salah gitu ya. Nah, itu perlu kadang-kadang kayak Petrus ya. Nah, ya kenapa? Keputusannya akan salah. Hidup dalam kekhawatiran membuat kita salah membuat keputusan. Membuat kita nggak bisa dengar Tuhan mau apa. Karena kita jadi fokusnya apa? Fokusnya sama apa yang kita lihat. Apa yang kita pandang, kondisi kita. Yang bikin khawatir apa sih? Yang sekarang saya tanya, yang bikin khawatir itu adalah janji Tuhan atau kondisimu hari ini? Pasti kondisimu hari ini, nggak mungkin janji Tuhan bikin kamu khawatir. Ya, ada gitu yang janji Tuhan mungkin ada yang mendapatkan ya Renald kau akan eh, miskin terlunta-lunta ya. Ada ya. Nggak mungkin kan? Tapi kita hari ini ya, waduh aku belum bekerja misalkan. Waduh kontrakku udah mau habis ya. Kayak saya kan kontrak mau habis. Ya. Waduh apalagi ya. Yang bikin kita khawatir. Banyak hal buat kita khawatir. Apapun itu gampang bikin kita khawatir. Waduh saya belum nikah. Waduh saya belum punya pasangan. Waduh kok adik PA saya nggak bertumbuh. Masalah adik PA nggak bertumbuh aja kita khawatir. Ya enggak? Padahal udah dibilang janji Tuhan apa? Pertumbuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Tapi karena kekhawatiran kita lupa itu. Kita jadi marah-marah. Makanya responnya apa? Makanya tadi saya bilang, kau akan bisa merespon dengan baik. Meskipun kau melihat responmu akan salah. Itu yang dibilang tidak menanggap. Ya. Kenapa? Karena tidak mendengarkan Tuhan. Seperti Saul ini nggak dengerin Tuhan. Padahal Saul ini bukannya tidak diurapi loh. Daud mengakui pengurapan Saul. Kalau baca Samuel atau raja-raja ini Samuel ya di Samuel itu kan Saul pada saat diurapin kepenuhan roh ya sampai dia bernubuat seperti nabi-nabi. Jarang orang kayak nabi di zaman itu karena nabi itu luar biasa. Ya jabatan nabi nggak sembarangan. Dia bisa bernubuat sampai dibilang di antara para nabi itu Saul nggak main-main. Tapi gagal kenapa? Karena penuh kekhawatiran dalam hidupnya. Kenapa dia mempersembahkan korban? Bukan beda sama Daud. Daud pada saat ingat cerita yang di apa itu namanya Ziklag ya. Pada saat dia tertekan, rakyat udah melempari batu tuh. Yang dilakukan apa?
panggil imam, saya minta baju efod. Baju efod itu artinya apa? Submission, penundukan diri sama Tuhan. Dia nggak peduli mau dilempar batu. Tuhan bilang apa? Makanya dia nanya, Tuhan, kalau aku kejar, aku dapat nggak? Kejarlah, kau akan mendapatkannya. Kau akan menang, ya kan? Tapi Saul nggak. Saul bukannya nunggu Samuel atau minta baju efod atau berlutut, Tuhan nih kenapa rakyat mulai pergi. Tolong aku Tuhan. Tapi yang dilakukan apa? Dia ambil korban bakaran, dia bakar sendiri. Dia pikir itu menyenangkan hati Tuhan. Keputusannya datang dari kekhawatiran, sehingga dia tuli tidak mendengar suara Tuhan. Sering kita kalau kita khawatir sama hidup kita, khawatir sama apa yang hari ini kita lihat, kamu akan punya respon yang salah. Kita akan ngambil keputusan yang aneh. Kita ngambil keputusan yang mungkin kalau PA kata Toro kayak Tonius tadi ya, keputusan aneh-aneh ini ngapain sih orang-orang ini gitu ya. Tuhan udah kasih janji, padahal sebelumnya bilang, Kak Tuhan menjanjikan ini. Kita bahkan jadi lupa sama janji Tuhan sama hidup kita. Kita lupa visi yang Tuhan berikan sama kita. Kenapa? Karena hidup penuh kekhawatiran. Jadi kita nggak dengar lagi. Jadi budak. Ya. Sulit. Orang yang terlalu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Keputusannya itu dilihat dari kondisinya dia hari ini. Orang yang terlalu fokus, jadi fokusnya salah. Tadi salah fokus sama ya. Ini juga sama nih, fokusnya itu bukan sama Tuhan, tapi fokusnya sama kekhawatiran itulah yang bikin dia nggak dengar. Sama kayak gini, kalau saya lagi fokus baca gini, Mas Toro nanti pengen makan apa? Nah, kadang kita tanya misalkan siapa gitu ya, Ci Uli, kita mau pesen nih makan apa? Ci Uli lagi WA-an lagi apa? Ya, nggak denger kan? Nah, kayak gitulah ilustrasi yang paling gampang. Karena fokusnya sama WA, bukan sama yang ditawarkan makanan apa, bahkan nggak denger. Paling habis itu, apa-apa tadi gitu, ya. Kalau sempat dengar, ya sekilas. Tapi kalau kita lagi fokusnya nggak itu, kita fokus yang mungkin yang mungkin sama ini, pas Adina ini misalkan ya. Terus kita lagi ngobrol nih berlima gitu, ya misalkan Nelson nanya, Mas Toro pengen makan apa? Ya, saya bilang, oh kalian mau pesan apa gitu kan? Karena saya fokusnya sama kalian. Kalau saya fokus sama WA, mungkin nggak dengar saya. Nah sama, kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita fokusnya sama kekhawatiran kita. Tuhan ngomong apapun itu, kita coba bilang Tuhan nggak pernah ngomong Kak. Tuhan nggak pernah menginterupsi saya Kak. Kenapa? Ya kau fokusnya ke situ, bukan fokus sama Tuhan. Daud sama Saul sudah menunjukkan. Maka yang terbaik gimana? Berlutut dong. Ya. Makanya jangan khawatir. Tuhan aja udah bilang, kekhawatiran tidak menambah sasta panjang hidupmu. Buat apa? Semakin kamu khawatir, semakin pendek umurmu kan? Tuhan bilang gini kan, kalau kamu khawatir ulang tahunmu nambah ya, silakan khawatir kan. Masalahnya kan dibilang tidak menambah sasta panjang hidupmu. Kau nggak akan dapat ulang tahun tambahan kalau kamu khawatir. Jadi buat apa kamu lakukan itu? Ya, jangan fokus pada masalah. Setiap kita hidup pasti punya masalah. Ya. Nah, kalau kita fokusnya sama Tuhan, ya, itu akan berbeda. Kau akan mendengarkan setiap apa yang Tuhan katakan sama kita. Lalu yang berikutnya, boleh next? Kayaknya udah nggak banyak ya. Yang berikutnya adalah mengeraskan hati. Ini beda. Ya, mengeraskan hati itu juga mengabaikan, tapi dalam hal yang berbeda. Kalau tadi tidak mengenal, maka kamu mengabaikannya karena kamu tidak kenal. Tapi kalau mengeraskan hati, masalahnya kamu dengarkan, kamu dapatkan, terus kamu memilih untuk tidak melakukan. Ya. Nah, di Pengkhotbah 5 ayat 1 yang tadi kita baca, ya, mendengar adalah lebih baik, ya, mendengar dan menaati adalah lebih baik daripada korban bakaran orang-orang bodoh. Ya. Saya tadi bacakan yang versi amplified-nya kan. Saya bacakan sekali lagi yang versi amplified-nya ya. Versi amplified-nya itu 5 ayat 1 bilang begini. Guard your step and focus on what you are doing as you go to the house of God and draw near to listen rather than to offer the careless and irreverent sacrifice of fools, for they are too ignorant to know they are doing evil. Ya. Tadi kita udah bahas orang bodoh ya.
Amplified menjelaskan bahwa orang bodoh itu orang yang seperti apa ya? Orang yang tidak paham itu seperti apa? They are too ignorant ya. Terlalu mengabaikan, terlalu abai, terlalu ignoran, terlalu abai untuk bahkan mengetahui bahwa mereka berbuat jahat. Ya. Ini orang bodoh, kita tahu kita orang berbuat jahat tapi kita mengabaikan itu. Ya. Nah, satu lagi di Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul. Salah, bukan. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-51. Ya, ini sebetulnya panjang. Tadinya saya mau dari ayat 1 tapi kan ngapain ya. Nanti boleh dibaca sendiri juga. Ini cerita tentang Stefanus ya, yang dihukum mati. Ya. Tapi saya langsung lompat ke ayat 51 bilang begini. Firman Tuhan katakan begini ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Ya. Hai orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini yang dibilang ini siapa sih? Hai orang-orang yang keras kepala. Bangsa Israel? Bukan. Lebih tepatnya lagi, ini adalah orang-orang anggota mahkamah agama. Orang mahkamah agama itu bukan orang yang gak ngerti firman. Mereka bahkan dibilang orang yang duduk di kursi Musa kan pengajaran, mereka bisa mengajar. Ini orang-orang yang mengerti dan pegang Taurat. Artinya mereka punya firman Tuhan. Tapi dibilang apa? Orang bodoh. Ya apa? Orang yang keras kepala. Dia bilang gitu ya. Bukan orang bodoh, sorry. Mereka bilang, hei orang-orang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga. Ya. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tapi kamu tidak menurutinya. Ya. Nah, kenapa saya tahu itu anggota mahkamah agama? Ayat berikutnya, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, mereka tertusuk hatinya. Jadi yang dengerin anggota mahkamah agama. Mereka orang-orang yang dibilang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga. Kenapa tertusuk hatinya? Kira-kira kenapa tertusuk hatinya? Kenapa sakit hati? Karena mereka merasa tahu, mereka merasa bahwa aku ini duduk di kursi Musa, aku ini pengajar, kau tahu apa? Aku ini pelayan Tuhan, kau menghina aku. Dia memuliakan diri, mereka nggak sadar bahwa mereka memuliakan dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka penting, ya, bukan Tuhan yang penting. Ya. Egonya itu kena, makanya orang sakit hati kan sering kenapa sakit hati? Karena egonya kena, atau? Ya. Karena anggota mahkamah agama itu punya ego, ya. Mereka sedang mengadili Stefanus dan Stefanus itu dia menceritakan dari atas ya. Kalau teman-teman baca, di sini diceritakan tentang tentang sejarah ya bangsa Israel ya, terus sampai bawah itu kan. Dari zaman Musa, siapa nabi-nabi semuanya ini lengkap. Nah, egonya kena. Ini orang siapa ya? Aku loh anggota mahkamah agama kok diajarin anak kecil, ya kan? Nah, egonya kena. Kan mereka sedang mengadili Stefanus ya. Kenapa Stefanus bilang gitu? Karena kemunafikan, ya, merasa diri paling melayani Tuhan, padahal yang dilayani, kalau firman Tuhan bilang apa? Bertuhankan perut mereka sendiri. Yang dilayani diri sendiri, egonya, perutnya. Yang mereka pentingkan adalah statusnya. Orang-orang yang sangat sombong. Jadi orang yang memilih untuk tidak melakukan, mengeraskan hati ini pasti bodoh dan sombong orangnya. Ya. Kenapa? Karena dia tahu yang terbaik tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Karena ini orang yang tidak sadar membandingkan dirinya dengan Tuhan. Ingat bahwa kalau kita meninggikan diri kita nggak akan pernah dengar. Karena untuk bisa suara itu datang dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Itulah kenapa kita diajar ya, dari apa kita dimurikan diajar untuk terus merendahkan diri kita, terus merendahkan hati kita, supaya kita mendengar. Orang yang sombong kan nggak bisa diajar. Ya, siapa yang bisa ngajarin orang sombong? Nggak ada. Ya, jadi orang yang mengeraskan hati itu pasti juga orang yang bodoh dan sombong. Ya, anggota mahkamah agama ini nggak dapat apa-apa. Bahkan termasuk Nikodemus. Nikodemus bagus, sudah merendahkan hatinya. Dia ketemu sama Tuhan Yesus bilang, gimana guru caranya masuk kerajaan surga? Dikasih tahu langsung. Tapi terus memilih untuk tidak melakukan karena apa? Statusnya. Lebih penting statusnya daripada apa yang dikatakan Yesus. Ya. Nah, makanya orang seperti Paulus itu anomali ya di sana. Orang kayak Paulus itu anomali gitu. Dia mau, itu pun harus diajar ya dengan kuat sama Tuhan. Ya. Nah, memang orang yang menyediakan diri untuk dibentuk itu yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Nelayan ya. Nah, itu kan bicara gini, bukan masalah pekerjaannya kan. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus itu nelayan. Ada siapa? Pedagang, ya, ada tabib. Itu mereka mau bukan karena ini, tapi kan kenapa Yesus panggil pertama kali nelayan? Karena nelayan itu menunjukkan apa? Itu kan pekerjaan yang humble ya, nelayan itu. Maka yang bisa diajar Yesus, itu orang-orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Ya. Orang yang melakukan apapun karena merasa bahwa aku membutuhkan Tuhan. Orang yang mengeraskan hati, dia nggak butuh Tuhan. Nah. Berikutnya boleh, next. Ya. Jadi itu hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mendengarkan ya suara Tuhan. Lalu gimana untuk kita bisa mendengar? Kita buka balik ke Matius 13 ayat 16 sampai 18. Ini lanjutannya ya. Saya lewati ayat 15. Matius 13 ayat 16 sampai 18. Sudah dapat? Ya. Cara untuk kita bisa mendengar ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Nah, setelah itu ayat berikutnya, Yesus menjelaskan artinya. Tanpa perumpamaan, tapi dibuka rahasianya. Benar ya? Ayat 16 Yesus katakan bahwa berbahagialah kamu. Yang disebut kamu di sini siapa? Kan dibilang di sini ya, ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu ya, karena melihat dan telingamu. Artinya matanya kamu, telinganya kamu kan. Artinya berbahagialah kamu kan. Yang disebut kamu itu siapa? Kamu di sini kita. Kamu di sini yang di dalam ayat ini yang disebut kamu itu murid-murid kan? Kan yang nanya murid-murid kan? Para muridnya Yesus nih, berbahagialah kamu, matamu dan telingamu itu harusnya berbahagia. Artinya, yang mengantuk mas boleh itu cuci muka? Kalau ya boleh, ya silakan. Tidak usah dipaksakan, ya aman. Nah, Yesus katakan berbahagialah kamu. Di sini adalah menuju pada murid-murid Yesus. Jadi setiap orang yang percaya, yang disebut murid Yesus siapa sih? Orang yang percaya. Orang yang mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, harusnya siapa? Harusnya murid-murid Yesus, harusnya kalian. Harusnya kamu yang di online, teman-teman yang di sini. Ya, perkataan Yesus ini buat kita. Orang-orang yang mau melakukan firman. Ya, dan buat orang di luar sana yang mau melakukan firman, gak cuma kita ya, sorry. Tapi semua orang yang mau melakukan firman Tuhan. Yang hidup memutuskan untuk jadi murid Kristus. Perkataan ini untuk kita. Ya, untuk orang-orang yang mau percaya, sungguh-sungguh percaya, buktinya apa sih percaya? Percaya itu buktinya melakukan. Kalau nggak melakukan gimana bisa tahu percaya? Ya. Nah, ayat 17 bilang begini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar. Nah ini berbahagia kenapa? Karena Yesus bilang, karena banyak nabi dan orang benar itu pengen melihat, pengen mendengar yang kamu lihat, tapi nggak dapat. Jadi sebetulnya teman-teman,
yang percaya, sungguh-sungguh percaya sama Yesus, kalian tuh spesial. Orang yang encounter dengan Yesus dan merendahkan hatinya untuk apa namanya? Untuk mau mengenal Yesus, itu orang yang berbahagia, orang yang spesial. Orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus adalah orang yang spesial. Bahkan sampai para nabi dan orang benar aja iri, itulah kira-kira Tuhan mau bilang ya. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu Sang Firman itu sendiri. Ya, mereka tidak punya Roh Kudus yang diberikan. Karena kan Roh Kudus baru diberikan saat Yesus diberikan pada semua orang ya. Ya percaya pada saat Yesus naik ke surga. Maka dibilang berbahagialah kamu. Ayat 18 bilang begini ya. Karena itu dengarlah hati perumpamaan ini. Bilang apa? Memberikan jawaban yang di ayat 18 ini memberikan jawaban yang harus kita miliki sebetulnya kalau dibilang siapa bertelinga hendaknya dia mendengar. Telinga di sini maksudnya adalah telinga rohani. Ya. Yesus yang Yesus bilang siapa bertelinga itu telinga rohani dan telinga rohani ini tidak muncul begitu saja. Telinga rohani ini harus ditumbuhkan. Ya, gimana caranya kita bisa mendengar? Tumbuhkan telinga rohanimu. Ya. Kalau namanya menumbuhkan artinya ada proses yang harus dilakukan. Ya. Kitalah yang harus menumbuhkan telinga rohani kita. Kalau kata Cimehong, yang mau-mau aja, ya. Cuma selalu bilang kan, yang mau-mau aja. Ya sama, kalau sama Tuhan Yesus juga gitu, ya. Mau telinga rohaninya ada, tumbuh, ya udah yang mau-mau aja, ya. Yang mau melakukan, ya. Nah, kalau yang nggak mau ya sudah, Yesus nggak pernah paksa. Ya, di Wahyu bahkan bilang aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Kalau ada yang buka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi hanya yang mau-mau saja itu yang yang bisa untuk tumbuh telinga rohaninya yang kemudian itu dipakai untuk mendengarkan. Sehingga rahasia, karunia, mengerti rahasia kerajaan surga itu bisa kita dapatkan. Janji Tuhan kalau mau dapat, gimana kita bisa dapat janji Tuhan kalau janjinya aja nggak tahu apa. Gimana untuk tahu janjinya? Telinga rohanimu dipakai. Ya, makanya Tuhan berkali-kali bilang, siapa sih yang diajak ngomong sama Tuhan Yesus nggak punya telinga ini? Kalaupun nggak punya telinga kan sama Tuhan Yesus disembuhkan ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, ya. Tapi Yesus selalu bilang, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Telinga yang dimaksud bukan telinga fisik, tetapi telinga roh. Karena nggak adil Tuhan kalau itu bicara tentang telinga fisik. Nanti orang yang dari lahir tunarungu, masa dia nggak bisa dengar. Sedangkan dia terjadi seperti itu atas perkenanan Tuhan kok. Jadi pakai untuk maksud yang khusus dan indah dari Tuhan. Maka telinga rohani setiap orang harus punya. Dan bisa punya dan harus punya kalau saya bilang. Ya. Tapi masalahnya ada proses. Ya. Nah, di situ saya garis bawahi kan, berbahagialah. Ya. Kenapa dibilang berbahagia? Karena kita sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Makanya ini kesempatan buat siapa saja yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan Yesus hari ini, ya. Nanti kita berdoa terakhir ya, teman-teman yang di online. Kalau yang di sini saya lihat kan semuanya sudah ya. Kalian harus lahir baru, harus terima Tuhan Yesus. Karena untuk berbahagia hanya Yesus yang bisa bikin kamu bahagia, ya. Berbahagia kenapa? Banyak nabi dan orang benar iri loh sama kamu, ya. Nah karena itu, setelah kamu terima Yesus, berproseslah, maka kau akan mulai mendengar, ya. Maka akan mulai dibukakan rahasia satu demi satu. Seperti apa hidupmu? Buat saya gini, saya pernah sharing juga ya sama DPA saya. Manusia itu sebetulnya takut tuh dua hal. Satu kematian, karena nggak bisa dijawab. Satu lagi apa? Masa depan, karena sama-sama nggak bisa dijawab. Ya, ada yang tahu masa depannya seperti apa? Mungkin sekarang tahu karena Tuhan bukakan, ya kan? Tapi kalau Tuhan nggak bukakan, ada yang tahu? Enggak. Saya 10 tahun yang lalu ketakutan, ya saya pernah cerita naik motor, saya lihat bapak-bapak naik motor udah tua. Ini saya ngejudge waktu itu ya. Wah nanti kalau saya umur 60, saya seperti bapak ini masih naik motor, tinggal di rumah kecil nanti gimana? Saya takut miskin, jujur ya. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera, saya nggak kenal Tuhan saya siapa. Maka langkah pertama adalah mengenal siapa Tuhanmu. Mengenal siapa Yesus. Yesus sudah bilang berbahagialah kamu. Kalau kamu kenal Yesus, kamu akan berbahagia.
Karena kamu akan mulai mendengar rahasia kerajaan surga. Dengan mengenal Yesus artinya kamu menjadi milik Kristus. Ya, makanya dari pertama itu akan terjadi semua. Ya, makanya tadi di awal saya bilang, kalau ada persekutuan J4U ikut, ya. Tentang tawanan roh, tentang bond servant of Christ, semuanya itu bicara hal yang sama. Ya kan? Kau ditawan oleh roh, hidupmu digerakkan sama Tuhan, ya. Kau melayani Tuhan dengan fokus kepada Tuhan, menjadi duta, kau menang di tempat di mana kau ditempatkan oleh karena Tuhan yang menggerakkanmu, ya kan? Pelayanan seperti Tuhan. Yang terakhir apa? Telinga yang mendengarkan, itu akan kan jadi siklus ya. Nanti kau akan jadi tawanan roh yang lebih dalam lagi. Karena begitu kau mendengar, kau akan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Makanya Yesus berulang kali, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Supaya kau semakin dalam masuk dalam pengenalan akan Tuhan dan kau mendapati rahasia yang lebih besar. Rahasia ini besar dibilangnya. Ya. Tuhan selalu bilang rahasia ini besar, rahasia ini besar. Dan ini akan diungkapkan oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Boleh yang berikutnya, Dek? Ini mungkin slide terakhir kali ya. Tips, saya punya tips. Tipsnya gampang sebetulnya ya. Yang pertama tadi ya, lahir baru ya. Menerima dan mengenali kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan yang paling penting adalah lakukan dengan konsisten. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Kita buka Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Oke, saya bacakan Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi orang yang mengenal Tuhan, yang pertama kali yang kita kenal Yesus, kita kan nggak ketemu Yesus ya. Kita nggak tahu alamatnya di mana, kalau nggak pernah ke Israel ya. Kita nggak tahu alamatnya di mana, terus paling kita tahu keturunan siapa ya. Tapi kan alamat rumahnya nggak pernah dikasih tahu. Bentuk rumahnya nggak pernah dikasih tahu. Ya nggak. Dia tidur di lantai atau tidur di kasur kita nggak tahu. Ya. Tetapi kita bisa mengenal Yesus melalui apa? Perbuatannya. Di mana perbuatannya? Bisa kita lihat. Firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Baca Alkitab. Setelah kau menerima Yesus, baca Alkitab, maka dia akan memperkenalkan diri kepadamu. Maka tips yang pertama, terima Tuhan Yesus. Terus mulai kenali dia. Yang lebih penting apa? Lakukan firman yang kamu dapatkan. Makanya Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ya. Jadi arti kata percaya sama Tuhan, Yesus, itu bukan bilang kamu percaya. Wahyu percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, Mas. Apakah Wahyu betul-betul percaya? Dibilang kalau kau percaya padaku, kau juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Makanya ada orang yang bilang, aku percaya kok sama Tuhan Yesus, tapi tidak pernah melakukan firman, dia tidak percaya. Ya. Cuma satu syaratnya, melakukan pekerjaan yang kulakukan. Dan dibilang apa? Dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan bahkan lebih besar. Ya. Karena ini melintasi, karena firman itu melintas zaman. Ya. Sekarang kita hidup di 4.0 kan, digital. Ini nggak ada zaman Yesus pakai handphone ya, nggak ada zaman Yesus smartphone segala macam. Dan Yesus tidak meramalkan ini, tapi pekerjaan dan perkataannya melintasi digital 4.0, 5.0 ya. Ini berlaku sampai akhir zaman masalahnya. Ya, makanya dibilang kau melakukan pekerjaanku bahkan lebih besar. Karena sesuai dengan zamanmu, kau akan melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan zaman ini. Ya. Tapi gimana caranya? Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Caranya dari Tuhan. Nah, gimana caranya? Tadi ya tipsnya. Kenali Tuhan, dan lakukan ketetapan Tuhan ya konsisten. Lalu yang kedua, arahkan fokus kita itu hanya sama firman Tuhan, bukan sama yang lain. Kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Oke, saya bacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, yang harus ditaati kan Tuhan, bukan manusia. Ya. Fokusnya, ya, kita itu harus sama Tuhan, sama firman-Nya. Tadi itu yang saya bilang, keadaan tuh gampang bikin kita khawatir.
keadaan gampang untuk mengalihkan fokus kita. Tapi kalau kita fokus pada satu hal yang benar, yaitu firman Tuhan, kau akan mendapati tadi kan, kau akan diberikan rahasia kerajaan surga. Kau akan diberikan rahasia janji Tuhan untuk hidupmu secara spesifik. Kalau nggak fokus nggak bisa. Tadi saya kasih contoh, kalau aku WA mungkin ditanya aku nggak ngerti. Akhirnya apa? Saya sering ya di kantor ya, kan di kantor sering pakai Grab yang grup itu ya. Grab yang grup yang potongnya sampai 50% ya. Itu. Nah, kalau saya lagi fokus sama yang lain, itu saya kelewatan di grup, akhirnya saya nggak dapat makan diskon. Itulah yang terjadi sama kita. Kalau nggak fokus sama Tuhan, ada firman-firmannya, janjinya itu lewat dari hidup kita. Ya, mungkin Tuhan menyediakan yang lain. Tapi kalau kita bisa dapat semuanya, kenapa nggak kita ambil semuanya? Rakuslah sama firman Tuhan. Ya, satu-satunya yang boleh rakus itu cuma sama firman Tuhan. Sama makan jangan, nanti gendut kayak saya. Ya, ya. Harus bisa, harus mempunyai buah roh penguasaan diri ya kalau sama makanan ya. Oke, amin. Oh, amin Tuhan, amin. Nah, fokus sama Tuhan, ya, supaya nggak ada yang terlewat. Supaya Tuhan bicara apa, kita dapat, kita lakukan. Tuhan bicara apa, kita dapat, kita lakukan. Ya, jadi fokus. Jangan nggak fokus. Lalu yang ketiga, menanggalkan ketakutan dan kekhawatiran. Berserah penuh sama Tuhan. Ya. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Oke, saya bacakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan karena Dia yang memelihara kamu. Satu lagi Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 ya. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau tadi di 1 Petrus dibilang bahwa Dialah yang memelihara kamu. Kalau kata memelihara kamu itu artinya apa yang Yesus nggak punya buat hidupmu? Ya, kenapa Tuhan mengajari kita memanggil Bapa? Karena Bapa artinya sumber segala sesuatu. Kamu butuh apa? Butuh hikmat, Tuhan punya. Butuh duit, tinggal minta. Butuh damai sejahtera, ya, tinggal klaim. Ya, butuh sukacita, Tuhan udah kasih. Tinggal kita jalani aja hidup kita. Ya enggak? Butuh apa? Kesehatan, nafas. Ya. Saya mengalami di mana semua orang COVID, saya enggak COVID 3 tahun, ya kan? Saya pergi kantor, enggak COVID. Setelah itu baru kena COVID malahan. Ya. Aneh. Ya. Tapi mungkin supaya saya nggak sombong ya, wah saya bolak-balik pergi keluar nggak pernah kena COVID sekalipun ya. Begitu COVID selesai saya kena COVID ya. Ya, mungkin Tuhan ya udah yang penting ngerasain lah sekali gitu ya. Gitu. Puji Tuhan, ya. Kenapa? Karena pemeliharaannya sempurna memang. Ya. Nah. Dan dibilang gimana cara kita mengakses dan mengklaim? Ya, Filipi 4 bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi setiap kamu khawatir gimana? Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Jadi kalau kamu khawatir, yang paling benar apa? Berdoa. Memang apa yang bisa dilakukan kalau kamu khawatir? Saya tanya. Kenapa sih khawatir itu timbul? Khawatir itu kan timbul karena kita nggak bisa melakukan apapun. Benar nggak sih? Kita lihat kondisi dan kita merasa tidak mampu menghadapi itu. Sehingga kita khawatir. Iya nggak? Memang kalau tetap khawatir, masalahnya jadi bisa dihadapi gitu? Nggak akan bisa. Makanya kalau kamu khawatir, berdoa yang paling benar. Karena nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Orang kalau masih bisa melakukan sesuatu, kekhawatirannya nggak akan besar. Wah, aku masih bisa melakukan ini. Aku masih punya tabungan. Misalnya saya nih. Oh, bentar lagi kontrak selesai. Oke, aku lihat tabunganku. Oh, kalau tabungan banyak, agak tenang. Begitu tabungan tipis, kecuali kalau tabungannya tipis, waduh, nanti aku belum dapat kerjaan, nanti aku mau gini, mulai kekhawatiran datang semakin besar. Ya, nah jangan sampai di titik ini. Begitu sedikit khawatir, berlutut sama Tuhan. Tuhan, saya suka itu. Begitu ada khawatir, yang saya lakukan satu,
Saya berlutut, saya bilang, Tuhan, saya kasih kekhawatiran saya sama Tuhan. Ya, agak nggak adil sih. Itu kekhawatiran saya. Orang bilang kok nggak adil sih? Nggak apa-apa, karena Tuhan saya mampu. Itulah kenapa saya kasih sama Tuhan. Ya, karena saya nggak mampu, tapi Tuhan saya mampu. Ya, maka saya kasih sama Tuhan. Ya mungkin Tuhanmu nggak mampu ya silakan, tapi Tuhanku mampu kok. Ya, Yesus aja nyuruh, kenapa aku harus tahan-tahan kan? Datanglah padaku yang letih lesu dan beban berat. Ya, Hercules saja kalah kan, semua beban satu dunia diangkat sama Tuhan Yesus kan? Ya kasih aja. Kekhawatiran kita kadang nggak berdasar. Ya, dan saya sering mengalami saat saya bilang, Tuhan, aku lepaskan kekhawatiranku tentang ini, aku lepaskan kekhawatiran tentang ini, karena aku tahu Tuhan mampu, aku tahu Tuhan mampu. Damai sejahtera mulai turun, hati mulai tenang, ya. Saya mulai mendengar suara Tuhan, janjinya mulai menyala lagi. Nah, api Roh Kudus mulai menyala lagi karena memadamkan. Saat kamu khawatir, itu banyak rasanya dingin. Ya, rasanya kita sendiri, rasanya dingin. Tapi begitu kamu janji Tuhan itu menyala, itu rasanya ada panas dalam. Panas itu tunjukin apa sih? Pengharapan, motivasi, semangat, ya enggak? Enggak ada semangat itu digambarkan sebagai es ya. Semangat itu api pasti. Ya. Nah, makanya pasti timbul semangat, timbul motivasi. Kenapa? Kekhawatiran hilang. Masalah ada, ya tetap ada. Tapi kekhawatirannya minimal hilang. Nah, kamu bisa berpikir lebih jernih. Ya. Makanya saya masukkan dalam tips ya. Serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Ya, kadang kita masa doa gitu aja bisa Kak. Nah, saya mau nanya, udah pernah dicoba belum teman-teman? Nah, kalau nggak pernah dicoba ya, makanya jangan kalau dengar firman jangan ditelaah, jangan dikaji ya. Kita tidak sedang kajian gitu ya. Kita sedang dengar untuk dilakukan. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang samamu, ayo, aku mau ambil kekhawatiranmu. Jangan ditahan teman-teman. Kasih aja. Tuhan mampu kok. Ya. Nah, lalu yang terakhir ya, menghancurkan ego, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan terus menerus, jangan merasa mampu di hadapan Tuhan. Ya. Kita buka satu firman terakhir Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15 ya, firman Tuhan katakan ya. Oke, dapat ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini ya, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini. Setiap kali kita baca firman ini, kapan? Pada hari ini. Artinya sekarang. Kalau ada firman Tuhan sampai samamu, jangan mengeraskan hatimu. Karena begitu kau mengeraskan hatimu, kau mulai menulikan telingamu. Telinga rohmu itu mulai kamu cabut pelan-pelan. Lama-lama kau akan kehilangan suara Tuhan betul-betul. Ya. Orang yang pura-pura bodoh, lama-lama jadi bodoh. Beneran. Orang yang pura-pura tuli, lama-lama pendengarannya terganggu. Ya. Apalagi ini telinga roh. Kalau kamu sering untuk menolak firman Tuhan, sering nanti melakukan firman Tuhan, lama-lama firmannya nggak datang lagi. Buat apa Tuhan kasih firman banyak-banyak nggak pernah dilakukan? Makanya begitu datang, lakukan. Nanti semakin tajam. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kamu akan mengalami sendiri. Ya, maka terakhir saya kasih ya, tanda telinga rohanimu dipakai adalah kamu secara taat dan konsisten melakukan firman Tuhan. Karena tadi itu buah, ya. Mendengar suara Tuhan itu adalah buahnya adalah taat dan konsisten melakukan firman Tuhan. Pekerjaan Tuhan pasti kamu lakukan. Ya. Kalau saya minta misalkan Nelsi tolong dong beliin saya ciki-ciki di bawah gitu ya. Nah, terus saya tahu Elsie mendengar atau enggak, Nelsi mendengar atau enggak apa? Ya, pertama jawab, yang kedua dilakukan, ya kan? Kalau enggak dilakukan cuma jawab, ya Mas tapi di sini kamu dengerin gak sih sebetulnya gitu ya? Ya, contoh aja ya. Tapi itu contoh orang mendengar itu pasti melakukan, nggak mungkin orang dengar tuh terus dia nggak melakukan apa-apa. Bohong, berarti dia nggak dengar, dia nggak kenal siapa Tuhannya. Ya, hati-hati dengan penyakit kalau Kak Yurga suka bilang itu penyakit agamawi, suka datang ke gereja cuma duduk,
Nah, dia merasa mendengarkan firman Tuhan padahal cuma dengar. Pas pulang lupa buyar semuanya. Ya. Minggu depan pas datang firman yang sama, amin. Pulang tetap tertunduk ya, bingung mau ngapain. Ya. Hati-hati dengan sindrom itu. Maka pesan saya ya, sadarlah, mulai sadar dan mulai berubah. Ya, mulai kenali Tuhan, fokus sama Tuhan, ya, jangan khawatir sama hidupmu. Terus rendahkan dan hilangkan egomu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu inti menjadi milik Kristus. Masa Kristus merendahkan dirinya kita lebih tinggi? Ya, kita ini milik siapa? Kalau Kristus saja merendahkan dirinya, basuh kaki para rasul, kita lebih rendah daripada itu. Kalau Yesus itu berlutut, kita tiara harusnya. Ya, harus lebih rendah daripada Yesus. Maria kalau digambarkan, mendengarkan, kan dibilang ya, duduk di kaki Yesus, dibilangnya. Maria itu tidak duduk, bahkan tidak sejajar dengan Yesus. Padahal yang punya rumah Maria. Tapi dia duduk di kaki Yesus. Kaki itu bicara apa? Lebih rendah dan dekat. Ya kan? Kalau namanya duduk di kaki kan, Mas Toro duduk di kaki Kak Wahyu. Saya duduk di sini bukan duduk di kaki dong. Wahyunya di sana jauh. Saya pasti nempel sama kakinya Wahyu dan saya dengarkan apa yang dia bilang. Itu yang harus kita lakukan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke? Oke, mari kita tutup ya Tuhan Yesus. Boleh nextnya apa? Jangan-jangan ada lagi, saya lupa. Adakah yang nextnya? Tuhan Yesus memberkati. Pas. Betul. Tuhan Yesus memberkati.